Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya gemateni renungan harian pada tanggal 10 Februari 2021 ini berjudul Wajah Sangar. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Sudah 3 kali ini Bu Mukidi tidak mau datang ke arisan ibu-ibu. Alasannya ada saja. Mana yang ibu-ibu lalai menjaga prokes, mana hujan terus-menerus, mana sedang tidak enak badan, dan lain-lain. Jawaban itu tidak jujur. Baru ketika ditanya suaminya, dia menjawab dengan jujur. Katanya, ada seorang ibu pengurus arisan, katakan saja namanya Bu Agustin, yang berwajah sangar. "Loh, Bu, orang itu kan boleh saja kelihatan sangar. Tetapi kalau dia ramah, ya nggak apa-apa toh, Bu," kata Pak Mukidi. "Ramah piye toh, Pak? Lah wong pertemuan itu maunya mencari saudara, kok malah dapat musuh? Dia itu hobinya marah-marah. Hampir setiap ibu pernah dikuliahi, disemprot di depan umum. Mentang-mentang mantan lurah. Terakhir itu ya Pak, aku kena semprot Pak. Gara-garanya sepele. Dus snack, dia ketukar dengan dus saya. Padahal dusnya dia masih utuh, dus saya sudah berkurang. Aku sudah minta maaf. Halah, marahnya berlebihan Pak. Saya dibilang serakah, kelaparan, curang. Ih, serem Pak." "Tenane lho Bu," kata Pak Mukidi. "Tenin, sumpih Pak. Banyak saksinya." Saudara-saudara, demikian seperti cerita tentang Pak Mukidi dan Bu Mukidi. Dalam Injil hari ini, pada intinya Yesus menanggapi aturan hukum Taurat
yang berbicara tentang makanan apa yang menajiskan dan makanan yang tidak menajiskan. Akhirnya Yesus sendiri menyimpulkan bahwa makanan itu tidak menajiskan. Apa yang masuk di dalam mulut manusia itu tidak menajiskan. Yesus memang tidak menyoroti soal makanan sehat dan makanan tidak sehat bagi badan. Tetapi lebih jauh lagi, Yesus berbicara mengenai makanan yang sehat bagi jiwa. Ternyata jiwa yang tidak sehat itu lebih berbahaya karena merusak diri sendiri dan merusak hubungan dengan orang lain yang menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan penderitaan bagi orang lain. Saudara-saudara, jiwa yang sehat adalah jiwa yang bersih, yang murni, yang suci, yang melekat pada Allah yang Maha Suci, yang memancarkan sinar terang tetapi tidak menyilaukan. Orang yang demikian memiliki wajah cerah, ramah. Wajah yang sangar menjadi pantulan hati gelap yang tidak sehat. Kata-kata yang kasar dan menyerang menunjukkan pikiran dan perasaan negatif. Dengan jelas dan ekstrim, Yesus merumuskan bahwa hati yang najis berisi segala pikiran jahat, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, terus bagaimana ya kita ini? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, mendekatkan diri dengan Allah, Sang Maha Jernih dan terang, dengan cara semakin mensinkronkan, menyesuaikan, mengharmoniskan antara perasaan dan pikiran kita dengan perasaan dan pikiran yang ada dalam diri Yesus. Kedua, mengubah pandangan kita kepada orang seperti Ibu Agustin. Ibu Agustin dipandang sepintas dan umum, mengatakan dia galak, sangar, jahat. Sekarang yang kita ubah adalah pikiran kita. Mengubah Ibu Agustin tidak bisa. Maka Ibu Agustin yang ada di angan kita itu yang kita ubah dengan mengubah pikiran kita. Ibu Agustin adalah guru kesabaran dan kerendahan hati. Kesabaran. Secara tidak sengaja, Ibu Agustin telah menunjukkan kepada kita bahwa kesabaran kita masih perlu ditingkatkan. Kerendahan hati, secara tidak sengaja Ibu Agustin telah menyadarkan bahwa kita masih mencari pujian dan menghindari penghinaan dari orang lain. Itu semua, mencari pujian dan menghindari penghinaan, itu semua menjadi sumber penderitaan kita. Lalu bagaimana caranya? Bapak Gede Prama dari Bali mengajarkan SSS, artinya senyum-senyum saja. Menghadapi orang semacam itu dan ingatan kepada dia, sebaiknya kita senyum-senyum saja. Yang ketiga, kirimkanlah doa kepada Ibu Agustin, entah 1 kali Bapa Kami, 1 kali Salam Maria, terserah. Setelah itu, kita tinggal mengalami rahmat apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Terserah beliaunya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.